Allah Subhanahu wa taala kita diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga dengan nikmat ini kita dapat manfaatkan untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan dapat disampaikan pada hikmah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita hari ini sudah berpuasa. Yang umum baru mulai hari ini, yang lain hari ini merupakan hari yang kedua kita berpuasa. Ini yang kita permasalahkan jamaah sekalian. Masalahnya hanya siapa yang puasa siapa tidak, itu saja masalah. Kalau yang mulai yang sudah berpuasa dan sudah mulai, itu tidak ada masalah. Bahkan kita yang penting melaksanakan kewajiban kita. Bulan puasa ini jamaah sekalian, mungkin kita ini adalah orang-orang yang berbahagia karena dikabulkan doa kita. Bukankah kita dulu pada tahun lalu habis kita berpuasa kita mungkin berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa jumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Barangkali antara kita ada yang berdoa seperti begitu. Antara lain saya harus berdoa dan puasa depan akan saya dapatkan. Sekarang juga saya berdoa, bulan puasa depan 14 saya insya Allah saya dapatkan lagi. Dengan bertemunya kita di Ramadan ini, jemaah sekalian, mari kita isi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya kita. Seperti hadis Nabi mengatakan, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang menegakkan, qoma di sini berdiri, artinya kita menegakkan. Man qama, siapa yang menegakkan Ramadan dengan penuh perhitungan, yang ikhlas dan hati-hati, insya Allah dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini satu keberuntungan bagi kita berjumpa di Ramadan untuk bisa kita beribadah dalam rangka kita mencapai apa yang sesuai dengan Nabi kita Rasulullah SAW. Insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga hadis lain mengatakan man shoma, mungkin itu aja dikatakan orang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, juga selanjutnya sama dengan hadis yang saya bacakan pertama tadi. Yang jelas, yang puasa malamnya kita tarawih, kemudian siangnya kita berpuasa dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh perhitungan. Insya Allah puasa kami dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang diampuni dosa-dosa. Jemaah sekalian, ada hal yang perlu kita perhatikan. Sebagaimana sering kita dengarkan bahwa bulan Ramadan ini membawa banyak sekali manfaat bagi kita sekalian. Antara lain sholat sunat. Sholat sunat yang kita laksanakan di luar bulan Ramadan, itu kalau dalam bulan Ramadan ada yang mengatakan bahwa itu perhitungannya sama dengan wajib. Jadi sunat itu sama dengan wajib. Jadi begitu keberuntungan kita. Seperti misalnya tadi subuh kita sholat sunat subuh. Rakaat keberapa pagi, fajri khairun dunia wa fiha. 2 rakaat kita sunat subuh sebelum subuh, itu nilai kebajikannya jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi rugi kita rasanya kalau kita sholat subuh, datang sholat subuh kemudian tidak sunat, itu rugi, ya, rugi sekali. Tapi yang lebih rugi lagi yang tidur subuh, itu lebih rugi lagi. Karena Nabi mengatakan dan bersabda, "Naum subhi turisul fuqara." Tidur pada subuh itu adalah pewaris kemiskinan. Itu luar biasa jemaah sekalian. Waktu subuh, jadi saudara-saudara kita seorang tidur, insya Allah sudah dengar suara saya ini. Tidur waktu subuh itu adalah pewaris kemiskinan. Jangan kita anggap saya ini tidak sholat subuh, tapi saya kaya. Dan mungkin Anda di dunia ini kaya, tapi banyak penyakit, banyak hal-hal yang mengakibatkan Anda merugi di waktu subuh ini. Ketika dulu ada musyawarah wilayah di Lubuk, saya disuruh
kultum saya bawakan hadis ini, ada itu peserta dari daerah apa namanya ini Parigi merasa tersinggung. Saya bilang bukan kata saya, kata hadis ini, hadis Nabi. Karena saya jelaskan bahwa pada tahun 1973 pertama kali saya ke Palu dari Luwu, itu Sausu itu baru bangunan 3x3, pitate di lantai tidak pakai pondasi, ya itu pitate apa namanya semua pitate. 1973 saya lewat seperti begitu. 1975 saya lewat itu rumah bangunan 3x3 sudah tidak ada, sudah berdiri rumah yang gagah. Di luar rumah itu samping rumah sudah ada mobil gagah ada, mobil baru itu Transmigran itu. Kenapa mereka seperti begitu? Mereka seperti begitu jam 3 subuh mereka sudah di tempat bekerja. Sementara kita pribumi yang ada di sana waktu itu jam 3 subuh itu masih tak tidur. Apalagi kalau begini ketemu lutut dengan dagu. Nanti jam 6 baru bangun, baru mau rokok lagi, mencari apa namanya minum dan sebagainya. Kita mau kebun sudah panas. Baru bekerja sedikit sudah istirahat, sudah panas, sudah lapar. Nah, sementara mereka yang kerja jam 3 pagi, jam 9 sudah istirahat, sudah banyak dia kerja, apalagi dia pakai alat, itu sudah banyak dia kerjakan. Makanya saya bilang, ketika saya lewat itu, rumah lewat pagi sampai ke Palu ini, pada waktu itu ditongkar supaya kita tampil itu rumah sampai kita 5 saya lewat masih tak tongkar juga. Tapi yang 3x3 sudah tidak ada sudah. Kenapa? Itu perbedaannya kita kurang memperhatikan hadis Nabi. Memperhatikan aturan agama kita. Itu agama kita mengatakan kalau pagi-pagi itu sudah terbangun, kita menyiapkan untuk sesuatu yang penting bagi kita. Jadi itu jamaah sekalian. Jadi bulan Ramadan ini ada hal-hal yang perlu kita lakukan, antara lain seperti bagaimana kita telah dengarkan pada ceramah subuh pada hari mengatakan bahwa ada satu malam yang lebih dari 1000 bulan. Ada level Lailatul Qadar. 1000 bulan itu kalau kita hitung kurang lebih 84 tahun barangkali. Jadi satu kali kita ibadah satu malam itu sama usia kita berusia 84 tahun. Kenapa pada malam itu diturunkannya Al-Quran? Kita mereka turun, ya, membawa Al-Quran itu kepada Nabi, dan barang siapa yang ibadah pada malam itu, insya Allah sama ibadah yang 84 tahun. Ini sangat luar biasa. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat-sahabatnya, kalau ditimbang amalan kita, pasti orang-orang dahulu itu lebih bagus amalnya, lebih banyak amalnya, karena mereka itu hidupnya umurnya panjang. Banyak amal, banyak umurnya orang dahulu itu. Tentunya amalnya banyak. Kita pendek, ibadah kita kalau sedikit, halal sedikit. Tapi dengan adanya Lailatul Qadar ini, kita usia kita lebih panjang daripada usia ibadah kita lebih panjang daripada usia mereka itu yang tidak merasakan Lailatul Qadar. Jadi kalau kita sudah 10 kali Lailatul Qadar itu, berarti usia ibadah kita sudah 800 tahun. Jadi sudah banyak ibadah kita. Itu kalau kita lakukan, maka rugilah kalau kita tidak Jadi Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian 17 Ramadan itu baru turunkan Al-Quran itu dari Baitul Izzah ke dunia dengan sedikit-sedikit sesuai dengan kebutuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Oleh itu jemaah sekalian, ada hadis Nabi mengatakan begini: Al-jannatu mustaqatun ala arba'atin nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan orang. Surga rindu. Luar biasa jemaah sekalian. Mudah-mudahan antara kita ini dirindui oleh surga. Siapa mereka itu? Yang pertama talil Quran. Orang yang suka menelaah. Jadi talil Quran ini bukan hanya sekedar membaca, tapi menelaah. Membaca yang sempurna, ditelaah apa artinya, kemudian apa maksud ayat ini, ditelaah.
Barang siapa menelaah Al-Quran, itu termasuk salah satu yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita baca Al-Quran itu, kemudian kita lihat artinya, kita bayangkan apa maksudnya ayat ini. Ya, maksudnya ayat ini juga tentunya untuk kita laksanakan kalau kita mampu. Kita tidak dipaksa kalau kita mampu untuk melaksanakannya. Tapi kalau semampu kita bisa laksanakan, kita laksanakan. Karena ada ayat-ayat juga yang diturunkan Allah kita tidak mampu. Tapi ada yang mampu, seperti misalnya ayat tentang haji. Walillahi al-nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi ada man istata'a di situ, siapa yang mampu. Kalau tidak mampu ya tidak paksaan untuk kita melaksanakan ibadah haji. Gitu. Jadi kalau mampu kita laksanakan. Jadi itu yang pertama, orang yang senantiasa menelaah Al-Quran. Tapi paling tidak, kalau kita baca Al-Quran juga ada pahalanya. Ya. Nabi pernah bersabda, jangan kita katakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu, lam satu, mim satu. Jadi ada 3 huruf. Setiap satu huruf pahalanya ada 10. Jadi ada alif lam mim, ada 10 pahala kita. Ada 30 pahala kita, ada 3 huruf. Jadi merugi kita kalau satu hari kita tidak baca Al-Quran. Nah, kita ini hobinya cuma begitu bangun kamu ke mata, HP dipegang. Begitu kita tutup mata baru HP terlepas di tangan. Kita tidak pernah sentuh Al-Quran, itu rugi jamaah sekalian. Tidak rugi kalau kita tidak salah kalau kita punya HP. Kalau dosen saya di Makassar mengatakan itu HP ini hanya boleh pedagang-pedagang yang cocok pakai, ya, supaya mengetahui perubahan uang dan sebagainya, uang itu supaya orang-orang tahu itu perubahan. Tapi kalau kita yang tidak punya itu agak kurang pas dia bilang. Tapi saat ini HP ini sangat penting sekali. Anak-anak kita sekolah, ujian itu pakai HP. Saya punya cucu itu kalau sudah ujian harus belakang ayahnya carikan HP untuk anaknya itu. Kenapa? Karena soal-soal itu lewat HP, jadi mereka kerja soal lewat HP itu jadi penting. Cuma kalau HP ini digunakan sebaik-baiknya itu menguntungkan karena ada juga nilai positifnya, tapi ada juga nilai-nilai negatifnya di dalam. Nah itu perlu kita perhatikan anak kita kalau guna HP terus. Jadi paling bagus kita alihkan anak mengaji. Ya, jangan lewati satu hari kita tidak pernah baca Al-Quran. Biar cuma sedikit. Seperti tadi saya katakan, hari ini kita baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahu alazim. Sudah 3 huruf kita berapa? Sudah 30 pahala kita dapat. Besok sambung lagi. Apalagi kalau banyak-banyak kita baca. Alhamdulillah, saya sampai tadi subuh saya baru selesaikan 4 juz. Saya baca Al-Quran ini. Mudah-mudahan itu ada nilai pahalanya. Ya. Yang penting kita baca dengan niat ikhlas untuk memperoleh kebajikan daripada bacaan kita itu. Dan kita jangan lupa harus hari-hari kita baca. Biar cuma sedikit harus kita baca Al-Quran untuk sekedar kita menambah kita punya pahala. Karena bagaimanapun kita hari kemudian akan pahala ini akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, ada 3 hal lainnya, insyaallah perjumpaan berikutnya kalau saya sini kita akan lanjutkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.